Selanjutnya ada berita yang pengen gue bahas itu Xiaomi ya. Xiaomi kan terkenal banget ya. Gue inget banget waktu kita masih tingkat 2 kan, tingkat 2 kuliah itu kalau nggak salah tingkat 1 tingkat 2 tuh Xiaomi mulai rame orang. Gue inget banget itu dulu apa kita, kalau nggak salah siapa gitu antara si Denny atau siapa gitu beli Xiaomi duluan kan kalau nggak salah yang murah. Iya, Terus gue nggak sampai nyangka. sekarang Xiaomi kok Iya. HP gua. Oh, HP lu juga masih Xiaomi. Ya, Xiaomi eh Xiaomi apa enggak ya Redmi Note 8. Iya, itu termasuk Redmi, termasuk di dalam perusahaan Xiaomi. Iya, murah Iya, soalnya itu dia. ya, betul. Nah, Indi. Jadi juga buat teman-teman yang lagi yang nonton, jadi itu Xiaomi itu dilaporin dia habis nyalip Apple di posisi kedua. Dulu sebelum Apple itu dulu tuh sempet Apple itu disalip sama si Huawei. Nah, tapi Huawei ya karena dia bahasanya itu di ban akses ke chipnya, jadi Huawei otomatis bisnis smartphone-nya itu menurun. Jadi setelah bisnis smartphone-nya menurun, pasar marketnya itu diambil sama Xiaomi, sama Oppo, sama Vivo. Jadi yang kita bisa lihat sendiri dari berita ini, resep rahasia Xiaomi berhasil mengalahkan Apple. Jadi bisa dilihat Xiaomi itu berhasil menyusul Apple dengan posisi kedua. No, bukan cuma Xiaomi itu ada produknya itu yang lebih murah, tapi juga Xiaomi juga ada produk yang premium yang lebih mahal. Kalau misalkan murah seperti bisa dilihat sini ada Redmi Note, lalu juga ada yang lebih mahal sekitar seperti Mi 11 Ultra atau Mi Mix Fold yang bisa dilipat. Terus di sini juga dijelasin kalau Xiaomi itu 75% harga jualnya itu lebih murah daripada barang Apple. Jadi itu bisa kita lihat Apple itu cuma kayak harga marketnya itu lebih karena namanya aja. Jadi itu Apple itu kayak jual nama. Oh, HP gue Apple nih bagus. Berarti gue kayak kesannya orang inilah orang berada bahasanya. Tuh, jadi di sini bisa dilihat 5 besarnya tuh Samsung 19% naik dari 15% karena Huawei otomatis turun. Xiaomi juga ngambil 83% ngambil pasar Huawei. Apple tuh cuma naik 1%. Berarti dia ya palingan ngambil pasar Huawei untuk HP yang mahal ya, yang kelas premium. Lalu ada Oppo juga ngambil eh, dapat pasarnya itu posisinya dengan jumlah 10%, naik 28%. Lalu Vivo juga 10% ngambil pasarnya, naik 27%. Nah, Oppo dan Vivo ini itu termasuk dalam perusahaan besar BBK, termasuk juga kayak OnePlus. Jadi itu Oppo, Vivo, OnePlus itu mereka masuk dalam satu perusahaan yang besar, cuma ada tiga merek gitu ya. Jadi bisa juga Iya. dilihat Xiaomi itu bukan cuma murah, dia cuma itu terkenal. Misalkan ada di eh, India, ada di Indonesia juga, ada di pasar itu lebih besarnya di daerah Asia Tenggara sama India, dan juga di Cina, dan di Eropa pun juga mereka mulai yang kelas premiumnya mulai meningkat. Jadi itu aja sih kalau berita tentang Xiaomi. Gimana di lu, ada kira-kira ada yang menarik perhatian lu nggak? Ya, kalau menurut gua Apple ini mulai harusnya mulai ini ya, keluar dari zona nyaman mereka dengan masalah branded itu. Karena apa ya? Karena apa? Nanti takutnya customer-customer dari Apple itu bakalan apa? Pindah ke Xiaomi. Karena Apple itu selalu mengeluarkan produk yang baru ya. Pasti dan harganya itu pasti kan di atas dari harga yang lama kan. Nah, Hmm. sedangkan ya
mungkin ya nanti jatuhnya pasarnya Apple itu hanya untuk orang-orang kaya. Betul. Sedangkan Xiaomi Xiaomi itu yang diambil kan pasar Segala dari yang jenis. menengah, dari yang bawah sampai yang menengah ke atas. Mungkin harus dirubah lah strategi strategi marketingnya si Apple ini kalau menurut saya sih. Mungkin ini Eh, bisa dibuat. ya ya, ya. Jadi memang benar juga. Tapi memang benar juga sih, Apple itu dia udah mulai merhatiin pasar yang harga menengah sama ke bawah, mungkin ke bawah nggak terlalu ya, kayak Apple Apple Mini itu kalau nggak salah yang SI kalau nggak salah, itu Apple yang yang agak murahan, yang baru diluncurin kalau nggak salah awal tahun ini atau nggak tahun kemarin. Jadi itu oke oke juga sih, tapi Xiaomi pun ngalahin Apple itu dalam dalam penjualannya saja, cuma dalam penjualannya aja gitu. Jadi kalau secara revenue-nya atau penghasilan kotornya itu tetap aja Apple lebih besar karena dia menjual dengan harga premium kan, otomatis dia labanya itu pasti lebih gede gitu. Sedangkan Xiaomi kan walaupun dia jual HP-nya banyak, tapi dia kebanyakan itu HP yang murah, yang harga di bawah, harga yang murah atau enggak harga yang menengah gitu. Harga Ya, yang HP yang jenis untuk yang premiumnya itu kan tidak terlalu terkenal seperti Samsung, Huawei eh, atau Apple. Eh, Cuma itu aja sih kayaknya yang bisa kita omongin untuk Xiaomi. Mungkin ya karena Xiaomi juga perusahaan Cina kan, jadi kita tidak bisa memastikan apakah nanti Xiaomi akan di-ban seperti Huawei dari Amerika. Karena kan kalau misalkan dia di-ban, otomatis dia tidak bisa mengakses semiconductor untuk membuat chip. Kalau misalkan nggak bisa membuat chip, otomatis bisnisnya akan anjlok gitu seperti Huawei kan. Huawei pun harus menjual merek Honornya ke vendor HP HP merek Honor untuk iya. menyelamatkan merek Honor itu. Untuk Xiaomi sih itu aja sih, nggak ada yang bisa dibahas lagi. Eh, Selanjutnya, tar. Oh iya, sebelum kita lanjut lagi, gue mau bahas Summer Olympic nih, Di. Lo bisa lihat nih, skor sekarang kan 21 emas dipegang oleh Republic of China atau atau Tiongkok. Lalu ada Jepang 17, Amerika 16, ROC Russian Olympic Committee atau Rusia di Indonesia di posisi 53, ya kan. Mungkin ada teman-teman kita yang nggak tahu nih. Jadi itu kan karena di sekarang itu kan persaingan antara Cina sama Amerika kan begitu ketat. Jadi biarpun di Olimpik itu eh, tetap aja mereka bakal ngejar emas,